0217. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Botani Farmasi, yang bertujuan untuk memenuhi tugas komputer yang ke-9. Langsung saja. Pendahuluan. Botani adalah ilmu tumbuh-tumbuhan yang termasuk juga jamur dan alga dengan mikologi dan trikologi berada di dalam cabang ilmu botani. Istilah botani berasal dari bahasa Yunani kuno yang biasa disebut dengan botane, yang berarti rumputan atau padang pengembalaan. Penelitian tumbuhan sangat penting karena tumbuhan adalah bagian mendasar dari kehidupan di bumi, yang menghasilkan oksigen, makanan, serat, bahan bakar, dan obat-obatan yang memungkinkan manusia dan bentuk kehidupan lainnya. Lanjut, proses terjadinya fotosintesis pada daun. Proses fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbon, karbonhidrat, dan oksigen menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Proses tersebut terjadi pada daun hijau, yaitu di sel mesofil. Pada permukaan daun terdapat kloroplas. Karbon dioksida mencapai kloroplas melalui stomata, sementara air memiliki urat daun. Proses fotosintesis melibatkan dua rangkaian reaksi yang berurutan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Tahapan pada reaksi terang meliputi penyerapan cahaya, transport elektron, pemecahan air, dan pembentukan energi tinggi intermediate ATP atau fotofosforilasi. Reaksi gelap juga merupakan jalur fiksasi karbon dalam gelap melalui senyawa intermediate yang menyebabkan pembentukan gula dan pati. Lanjut, perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae dan berikan contoh masing-masing. Pengertian dari Angiospermae adalah tumbuhan vaskular yang memiliki bunga dan buah dengan biji tertutup di mana bijinya dibungkus dengan ovarium. Sedangkan Gymnospermae adalah tumbuhan vaskular dengan biji yang telanjang atau terbuka juga tidak memiliki bunga dan buah. Bisa dilihat perbedaan dari Gymnospermae dan Angiospermae. Lanjut, contoh dari tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae contohnya seperti jahe atau Cingiber officinale. Yang kedua, kunyit dengan nama kimia Cucurma longa. Yang ketiga, lengkuas dengan nama ilmiah Alpinia galanga. Yang keempat, temulawak dengan nama kimia Cucurma santorcisa. Yang kelima, bunga mawar dengan nama kimia rosa. 6. Cocor bebek dengan nama kimia Bryphillum pinnatum. Ketujuh, pepaya dengan nama kimia Carica papaya. Yang ke-8, jeruk dengan nama kimia Citrus. Yang ke-9, tomat, nama kimia Solanum lycopersicum. Yang 10, terong dengan nama kimia Solanum melongena. Sedangkan contoh dari Gymnospermae yaitu yang pertama, melinjo dengan nama kimia Gymnetum gnemon. Yang kedua, pakis haji dengan nama kimia Aetas rumpi. Yang ketiga, cemara Inggris nama kimia Taxus baccata. Selanjutnya, Pinus Skotlandia dengan nama kimia Pinus silvestris. Yang kelima, damar dengan nama kimia Agathar damara, dan berbagai macam pinus, cemara, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan monokotil dan dikotil beserta contohnya. Pertama, tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Ciri-cirinya seperti satu, berbiji tunggal atau berkeping satu. Yang kedua, akar berserabut. Yang ketiga, batang tidak bercabang dan berruas-ruas. Contohnya seperti jagung, kunyit, kelapa, jahe, pisang. Selanjutnya, tumbuhan dikotil, di mana tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Ciri-cirinya seperti satu, akar tunggal,
memiliki biji berkeping dua, batang berkambium, contohnya seperti karet, pohon jarak, dan keledai dan cabai. Penjelasan tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, di mana satu, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda, sekelompok sel-sel tumbuhan aktif yang membelah. Yang kedua, jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan dasar atau jaringan parenkim adalah jaringan yang terdapat di seluruh organ tubuh. Yang ketiga, jaringan pelindung atau epidermis, di mana jaringan adalah lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Yang keempat, jaringan idioplas, yang dimana jaringan idioplas adalah jaringan yang ada pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai fungsi berbeda dengan sel yang ada di sekitarnya. Yang kelima, jaringan mekanik atau kolenkim dan sklerenkim. Jaringan mekanik berfungsi untuk kekuatan pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, jaringan kolenkim adalah jaringan hidup sebagai pengokong organel muda. Yang kedua, jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau pada tumbuhan yang telah dewasa. Yang keenam, jaringan pengangkut yang terdiri dari silam dan floem. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Silam atau pembuluh kayu adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang menyerap di akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, floem, pembuluh tapis atau pembuluh tapis adalah proses pengangkut dua arah di mana makanan fotosintetis dapat diangkut ke mana saja. Selanjutnya, 5 tanaman beserta contohnya. Yang pertama, tanaman perdu. Contoh seperti bunga soka, bunga kembang sepatu, kunyit, jahe, temulawak. Sedangkan tanaman dari pohon, contohnya seperti pohon pinus, pohon jati, bambu, pohon mahoni, dan pohon mangga. Tanaman semak-semak, contohnya seperti bawang putih, lidah buaya, puring, pacar air, dan pandan. Sedangkan tanaman pohon kecil, contohnya seperti kaktus, pohon kamboja, pohon ceri, pohon jeruk, dan pohon apel. Yang terakhir yaitu tanaman herba, contohnya seperti kemangi, lavender, ketumbar, serai, dan pepaya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari PPT saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.